Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nikadek Sri Emiliana, dokter muda yang saat ini sedang berada di Stase Bedah. Di mana sebelumnya di sini saya akan memaparkan terkait jurnal reading yang telah saya buat yang berjudul Management and Treatment of Brain Injury. Baik, untuk identitas jurnal sendiri itu judul artikel atau jurnal yang saya buat ini dengan judul Management and Treatment of Traumatic Brain Injury dengan penerbit Kureus dan penulis Sivangija dan Prajakta Gewade yang dimana jurnal ini terbit pada tahun 2022. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang di mana traumatic brain injury atau yang disingkat dengan TBI merupakan suatu kondisi di mana di mana terjadi disfungsi otak yang disebabkan oleh kekuatan luar. Biasanya kekuatan tersebut berupa pukulan yang keras di kepala. Nah, pukulan yang keras tersebut dapat mengakibatkan kerusakan otak yang bisa berupa kerusakan otak tertutup ataupun terbuka. Biasanya ini terjadi ketika adanya sesuatu yang menusuk atau menembus tengkorak atau tempurung kepala itu penetrating injury. Nah, trauma brain injury sendiri merupakan penyebab kematian dan kecacatan yang signifikan bagi banyak orang, baik itu dewasa muda di seluruh dunia. Trauma brain injury dapat mengakibatkan gejala post uh, konsiun jangka panjang yang parah dan sulit diobati seperti depresi dan sakit kepala. Nah, adapun beberapa tipe dan derajat dari trauma brain injury tersebut. Untuk klasifikasi keparahannya sendiri, trauma brain injury dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Serta untuk keparahannya sendiri, adanya komplikasi dengan komplikasi dan tanpa komplikasi. Untuk pasien-pasien yang mengalami trauma brain injury memerlukan CT scan kepala atau MRI otak terlepas dari tingkat keparahannya, baik itu sedang, ringan, ataupun berat. Untuk jenis trauma dari trauma brain injury itu ada dua, di mana trauma brain injury terbuka dan tertutup. Di mana yang terbuka disebabkan oleh benda yang seperti menusuk pada tengkorak kepala seperti peluru ataupun pisau yang menembus tengkorak dan merusak dari jaringan otak. Untuk trauma brain injury tertutup terjadi akibat pukulan atau benturan pada kepala yang tidak menembus tengkorak. Adapun beberapa penyebab dari trauma brain injury tersebut. Yang pertama yaitu stres dan kecemasan, pukulan di kepala, penetrasi oleh benda tajam, jatuh dari ketinggian. Yang kelima itu adalah perilaku kekerasan, termasuk penganiayaan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan luka tembak dapat menyebabkan trauma brain injury tersebut. Yang keenam, adapun jatuh dari tangga, cedera olahraga, ledakan eksplosif, benturan keras dan luka tembus, serta tabrakan dari kendaraan bermotor. Adapun ulasan dari jurnal yang saya baca ini, untuk jurnal ini fokus pada trauma brain injury, di mana komponen neurologis dapat mengakibatkan dampak dari blood brain injury atau BBB dan kerusakan otak traumatik yang dibahas. Yang kedua yaitu pengaruh fosfolipid dan ferotopsis. Yang ketiga itu insidensi kelompok usia yang berbeda dan gejalanya. Yang keempat itu peningkatan kadar kolin selama fase akut dan kronis, di mana trauma brain injury yang diakibatkan oleh eksitotoksitas iskemia dan stres oksidatif. Yang kelima itu adalah mekanisme apoptosis yang berkontribusi terhadap patologi trauma brain injury tersebut. Adapun beberapa gejala yang dapat ditimbulkan akibat trauma brain injury ini, yang pertama itu gejala fisik. Untuk gejala fisiknya itu ada beberapa gejala seperti sakit kepala, mual atau muntah, kelelahan atau pasien itu mengeluhkan sering merasa mengantuk, kesulitan berbicara, pusing atau masalah keseimbangan. Yang kedua itu gejala sensorik, di mana masalah sensorik antara lain telinga berdenging, kelainan penglihatan, gangguan penglihatan, rasa yang tidak enak di lidah, ataupun kesulitan mencium.
Yang selanjutnya itu adalah gejala kognitif, perilaku, ataupun mental. Di mana untuk gejala-gejala yang dapat ditimbulkan seperti kehilangan kesadaran, perasaan pusing, bingung, atau disorientasi, masalah ya yang berkaitan dengan ingatan atau konsentrasi, termasuk kehilangan ingatan, kurang fokus, dan selain itu orang-orang yang mengalami trauma brain injury mungkin mengalami perubahan suasana hati, depresi, kecemasan, sulit tidur, atau waktu tidur yang lebih lama dari biasanya. Nah, adapun gejala yang dapat muncul pada anak-anak, untuk gejala itu termasuk perubahan dalam kebiasaan makan ataupun menyusui, mudah tersinggung, menangis terus-menerus, tidak dapat memperhatikan dengan baik, mengalami perubahan dalam kebiasaan tidurnya, juga pasien dapat mengalami gejala kejang, serta memiliki suasana hati yang sedih dan tertekan, sering mengeluhkan mengantuk, dan kehilangan minat pada saat pasien anak-anak tuh biasanya cenderung aktif bermain, namun dapat menimbulkan gejala kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasanya digemari oleh anak tersebut. Nah, adapun neuroinflamasi setelah terjadinya trauma brain injury, di mana untuk neuroinflamasi sendiri itu peradangan saraf, di mana trauma brain injury ini memicu peradangan akut ataupun kronis. Peradangan akut dapat berlanjut menjadi peradangan saraf kronis dan toksik. Namun, peradangan akut juga bisa bersifat neuroprotektif, menstimulasi menstimulasi neurogenesis, memelihara kapasitas pembelajaran spasial, dan menurunkan risiko infeksi. Nah, selanjutnya adapun mikroglia yang berkembang dari monosit atau sel progenitor mieloid dapat menjadi mikroglia M1 proinflamasi atau mikroglia M2 antiinflamasi, di mana mikroglia ini merupakan fagosit mononuklear utama di sistem saraf pusat dan membentuk hampir 10% sistem saraf pusat pada orang dewasa. Nah, selanjutnya kerusakan otak kait traumatik ini dengan blood BBB. Adapun atrosit, sel yang membentuk dari BBB tersebut. Di mana atrosit ini mengeluarkan kemokin yang menarik monosit yang tidak berdiferensiasi. Secara bersamaan, kerusakan sel saraf membuat blood-brain barrier ini permeable terhadap komponen sistem saraf perifel atau PNS. Nah, zat yang mengandung DAMP dilepaskan oleh neuron yang rusak yang memicu dari PNS untuk memberikan respon proinflamasi lainnya. Nah, aktivitas fosfolipase A2 atau PLA2 akibat trauma brain injury ini menyebabkan pelepasan asam lemak bebas dan lisofosfolipid. Nah, asam lemak ini menjadi substrat untuk oksigenase yang menghasilkan eikosanoid dan memperburuk dari peradangan saraf. Selanjutnya, lisofosfolipid ini merusak fluiditas dan permeabilitas membran dari otak. Nah, otak memiliki konsentrasi asam lemak yang tinggi dan membutuhkan banyak oksigen, sehingga dapat bergenerasi dengan baik. Selanjutnya, adapun beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan terkait trauma brain injury ini. Di mana yang pertama itu mengetahui penyebab dari trauma brain injury untuk membantu dalam upaya pencegahan terjadinya trauma brain injury ini. Yang kedua itu mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor dan mesin yang dapat membantu mencegah trauma brain injury ini, di mana faktor risiko yang paling tinggi terkait terjadinya trauma brain injury ini adalah kecelakaan kendaraan lalu lintas. Yang ketiga itu manajemen stres, di mana aktivitas yang menegangkan pikiran dapat juga menenangkan pikiran, juga dapat membantu mengurangi stres yang nantinya membantu dari penyembuhan dari trauma brain injury ini. Yang terakhir itu menjaga keselamatan berkendara, menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara mobil dan helm saat mengendarai sepeda motor,
serta tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Selanjutnya yaitu keselamatan dalam olahraga, di mana kita dapat menggunakan helm ataupun pelindung kepala yang sesuai dengan jenis olahraga yang dimainkan. Yang selanjutnya itu mengawasi anak-anak kecil dan menjauhkan mereka dari taman bermain yang permukaannya keras. Yang selanjutnya itu menggunakan alat pelindung saat berada di lokasi konstruksi. Dan selanjutnya mematuhi semua peraturan keselamatan umum untuk mencegah terjadinya cedera kepala. Nah, dari jurnal ini, adapun penyebab dan strategi dari pencegahan trauma brain injury pada anak-anak, di mana untuk trauma brain injury ini merupakan cedera akibat pukulan atau sentakan atau benda yang tembus mengganggu dari fungsi otak sendiri, di mana CDC melaporkan bahwa lebih dari 2,8 juta anak di US menderita trauma brain injury setiap tahunnya dan lebih dari 55.000 orang meninggal dan lebih dari 280.000 orang dirawat di rumah sakit. Trauma brain injury bisa diklasifikasikan dari ringan hingga parah, dan trauma brain injury yang parah dapat menyebabkan cacat yang permanen dan bahkan mengakibatkan kematian, di mana 75% trauma brain injury uh, mengancam nyawa dan dapat mengakibatkan gagal otak. Nah, semua trauma brain injury ini dapat berdampak serius pada kehidupan sehari-hari anak, di mana cedera otak ini dapat menyebabkan masalah dalam berbicara atau memahami sesuatu, gerakan atau mobilitas, cara anak itu berpikir atau mengingat, dan kepribadian atau suasana hati. Nah, untuk penyebab dari trauma brain injury di Amerika Serikat sendiri, yaitu yang pertama adalah terjatuh, di mana sekitar eh, hampir setengah dari trauma brain injury ini diakibatkan oleh terjatuh dari benda seperti tangga ataupun sepeda. Yang kedua itu 28%, sebagian besar trauma brain injury pada anak disebabkan oleh pukulan di kepala dengan suatu benda seperti bola baseball ataupun saat bermain sepak bola. Yang keempat itu kecelakaan mobil, di mana kecelakaan mobil ini merupakan penyebab nomor satu kematian terkait trauma brain injury anak-anak di atas usia 5 tahun. Yang keempat yaitu pembunuhan, di mana pembunuhan adalah juga termasuk penyebab nomor satu kematian terkait trauma brain injury pada anak usia 4 tahun ke bawah. Adapun strategi pencegahan dari kasus trauma brain injury ini yaitu melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu menggunakan kursi pengaman atau car seat pada anak-anak dan menggunakan sabuk pengaman saat berkendara di dalam mobil ataupun menggunakan helm saat berkendara bermotor. Yang ketiga itu memastikan anak menggunakan helm saat bermain sepeda, skateboard ataupun bermain olahraga hoki, dan juga memastikan keselamatan saat bermain sepak bola. Yang ketiga itu pemasang pelindung jendela atau gerbang pengaman tangga di rumah agar mengurangi risiko terjatuhnya anak dari tangga. Yang keempat yaitu menghindari guncangan pada bayi, di mana eh, hal ini dapat mengakibatkan hal ini dapat mencegah dari sindrom eh, dari goncangan tersebut. Nah, adapun beberapa tata laksana yang dapat dilakukan pada pasien dengan trauma brain injury, di mana mayoritas pengobatan trauma brain injury ini berfokus pada gejala. Nah, tujuan utamanya itu adalah pemeliharaan dan penghentian sedasi dan analgetik yang digunakan untuk pasien saat mengobati hipertensi intrakranial serta status epileptikus kejang dari pasien tersebut. Saat ini tidak ada pendekatan pengobatan yang digunakan atau tersedia untuk menghentikan pertumbuhan lesi sekunder pada manusia. Nah, yang kedua itu adalah ferroptosis, di mana ferroptosis ini adalah jenis kematian sel yang terregulasi atau RCD yang ditandai dengan akumulasi berlebihan dari spesies oksigen reaktif atau ROS.
serta peroksida lipid yang bergantung pada besi. Ferroptosis ini memainkan peran penting dalam pengobatan kerusakan dari trauma brain injury ini. Selanjutnya itu kolin dan metaboliknya, di mana penting untuk menentukan tingkat keparahan dan prognosis dari trauma brain injury tersebut. Peningkatan kolin pada MRI berkolerasi dengan kerusakan mielin. Pada tahap kronis, pada pasien trauma brain injury, peningkatan kolin atau kreatin menunjukkan adanya kerusakan sel. Nah, peningkatan kolin mungkin disebabkan oleh proliferasi glial difus dan hiperosmolaritas dari white matter-nya. Selanjutnya itu adalah integritas dari fungsi BBB, di mana cedera otak menyebabkan gangguan integritas dan fungsi dari BBB tersebut, berkontribusi terhadap hilangnya jaringan saraf dan mempengaruhi respon obat neuroprotektif. Untuk rekomendasinya sendiri, di mana stabilisasi dan perlindungan dari BBB ini berguna untuk mencegah dari peradangan saraf, cedera otak sekunder, dan degenerasi saraf akut setelah trauma brain injury. Adapun faktor yang dapat memicu dari hasil pengobatan dari trauma brain injury ini yaitu usia, di mana usia mempengaruhi tingkat dari keparahan efek trauma brain injury tersebut. Nah, pada jurnal ini ada pun model yang digunakan untuk mengetahui penata laksanaan yang terbaik untuk pasien trauma brain injury, di mana proses cedera kepala yang beragam dapat terjadi, seperti kerusakan yang lebih terlokalisasi atau umum, yang disebabkan oleh focal brain contusion atau diffuse axonal injury atau DAI. Nah, berkat beragam model yang telah digunakan ini, kita dapat menentukan atau menilai berapa kerasnya ataupun berapa hentakan yang dapat mengakibatkan trauma brain injury tersebut. Di mana yang pertama itu control cortical impact atau CCI model. Yang selanjutnya itu adalah fluid percussion injury atau FPI, lateral maupun central model. Dan yang ketiga itu wake drop atau impact Larsen atau IA adalah model-model hewan yang sering digunakan dalam penelitian untuk menilai kerasnya tekanan yang dapat mengakibatkan trauma brain injury. Di mana model FPI ini tanpa fraktur tengkorak dapat meniru patofisiologi dari trauma brain injury manusia seperti pendarahan intrakranial, pembengkakan otak, dan kerusakan materi abu-abunya. Nah, analisis pada model CCI menunjukkan kerusakan luas yang mencakup degenerasi akut, kortikal, hipokamus, dan talamusnya. Untuk model PBBI atau Penetrating Ballistic-like Brain Injury meniru cedera oleh proyektil energi yang tinggi yang menciptakan rongga besar di dalam otak. Nah, adapun peran artrosit. Artrosit ini berperan dalam perkembangan dari trauma brain injury dan perbaikan jaringannya. Aktivasi artrosit melibatkan berbagai bahan kimia dan jarum sinyal. Adapun transcranial magnetic stimulation atau TMS, di mana TMS ini adalah teknik neuromodulasi yang menjanjikan untuk mild trauma brain injury. Nah, TMS ini digunakan untuk mengobati depresi pasca gagal otak, sakit kepala, gangguan kognitif, dan gejala global pasca gagal otak. Pengobatan hiperosmotik, di mana pengobatan ini digunakan untuk mengobati individu dengan cedera otak intrakranial. Yang selanjutnya itulah penggunaan teknologi omics, di mana teknologi omics ini memperkuat prognosis dan diagnostik serta meningkatkan pemahaman mekanisme cedera trauma brain injury. Untuk metode penata laksanaannya sendiri, yaitu yang pertama kita dapat menilai dari cedera kepala yang tersebut, di mana asesmen atau penilaian keparahan cedera menentukan tata laksana yang akan diberikan. Selanjutnya itu medikamentosa. Untuk medikamentosa sendiri kita dapat memberikan diuretik, antikonvulsan, analgetik, dan obat-obat tambahan seperti propofol, pentobarbital, aspirin, dan obat-obat lainnya yang dapat
perbaik dari kondisi pasien trauma brain injury. Yang selanjutnya itu adalah pembedahan, di mana pembedahan merupakan salah satu metode pengobatan trauma brain injury yang dilakukan dengan melakukan operasi atau pengangkatan bagian yang terkena seperti tengkorak dan bagian-bagian jaringan bawah tengkorak. Selanjutnya itu adalah terapi fisik, di mana perawatan atau terapi sederhana biasanya dimasukkan untuk tujuan rehabilitasi. Terapi dapat dilakukan oleh ahli kiropraktik, ahli osteopati, dan ahli terapi fisik. Selanjutnya itu adalah olahraga. Disarankan olahraga secara rutin meski tidak secara langsung meningkatkan dari sirkulasi darah ke otak. Namun meningkatkan suplai oksigen ke otak yang secara tidak langsung membantu mengurangi dari peradangan pada otak tersebut. Yang terakhir yaitu adalah akupuntur, di mana penelitian terbaru menunjukkan bahwa akupuntur ini membantu mengurangi rasa sakit pasca cedera otak. Hal ini juga dapat meredakan kecemasan, depresi, dan insomnia pada pasien yang mengalami trauma brain injury. Nah, adapun efek setelah cedera, di mana trauma brain injury ini merupakan penyakit atau cedera yang serius. Dampaknya bervariasi tergantung pada tingkat keparahannya. Beberapa dampak setelah terjadinya cedera ini. Nah, adapun beberapa dampak yang dapat terjadi, yang pertama itu tidak dapat berkonsentrasi atau menurunkan dari tingkat konsentrasi pasien tersebut. Yang kedua itu mengalami kesulitan dalam mempelajari apa yang biasa mereka ingat, yang dapat disebut yaitu kesulitan mengingat. Yang ketiga itu kesulitan bersosialisasi, kemampuan berbicara yang terbatas, mempunyai masalah dengan pemikiran logis ataupun kesadaran spasialnya. Sakit kepala juga merupakan akibat yang umum dari trauma brain injury ini. Pada pasien yang pulih dari trauma brain injury, beresiko mengalami demensia di kemudian hari. Risiko tersebut semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya cedera kepala yang dialami seseorang. Jadi diperlukan perawatan yang tepat untuk menangani dari efek yang diakibatkan oleh trauma brain injury ini. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya buat, di mana cedera yang mengakibatkan trauma brain injury ini merupakan cedera yang dapat mengakibatkan kecacatan bagi orang-orang dari segala usia di seluruh dunia. Nah, cedera tersebut ialah cedera otak traumatik atau traumatic brain injury. Trauma kranioserbal adalah fenomena kompleks di mana kerusakan sel berkembang akibat tekanan struktural seperti pukulan di kepala. Contusio cerebri pada trauma brain injury dapat menyebabkan kebingungan sementara dan sakit kepala. Sedangkan trauma brain injury yang parah dapat berakibat fatal hingga mengakibatkan kematian pada pasien. Selain itu, dapat juga dalam ulasan ini, peneliti telah menyebutkan beberapa prosedur dan penata laksanaan serta pengobatan yang dapat digunakan atau sudah digunakan untuk trauma brain injury. Dari ulasan ini, peneliti menyimpulkan bahwa seseorang harus secara ketat mengikuti peraturan lalu lintas, peraturan keselamatan berolahraga untuk mengurangi atau mencegah risiko terjadinya trauma brain injury. Meskipun saat ini telah terdapat beberapa jenis penelitian mengenai pencegahan cedera trauma brain injury. Lebih baik mencegah sesuatu penyakit daripada mengobatinya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pemaparan juring pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Om. Sekian, terima kasih.